Ya, selamat sore, namo budaya. Hari ini kita kumpul di sini suatu tekad yang sama ya. Beliau yang mulia Bhante Vimalaramsi berkenan hadir di sini. Beliau adalah pembina dari Dhamma Mangala Center di Amerika ya, benar ya. Nah, nanti secara detail Brenda akan memberikan sebagai murid beliau, Brenda akan memberikan detail yang juga tentang beliau. Baiklah, mungkin sebagai kerjasama yang baik, saya mohon sekali kita beraneka ragam di sini dengan satu tujuan untuk kebahagiaan kita bersama. Nantinya kita akan ada ceramah dan talk, ada question answer yang kita boleh tanya dalam waktu 1 jam mungkin, dan juga ada latihan meditasi. Mungkin ini jangka waktu ke depan ini 1,5 jam ya, 1 sampai jam 7 ya. Nanti mungkin diberikan break berapa menit untuk mereka ke toilet. Mohon kerjasamanya handphonenya silent ya, supaya nanti yang mulia sedang bicara tidak terganggu oleh handphone kita. Tentunya kalau memang ada masalah yang ingin disampaikan, di sini ada telepon kita di 653-00211, bisa di SMS-kan ke mereka, mungkin bisa kita bantu nantinya. Ya, baik, saya kira waktu dan tempat saya sedang Brenda karena sudah telat juga. Semoga ini bermanfaat. Cetiya Dhamma Mangala hanya bisa menyediakan tempat, semoga bisa membawa hati kebahagiaan bagi semuanya. Terima kasih. Selamat sore rekan-rekan sedama. Terima salam damai dari saya, namo budaya. Bhante Vimalaramsi adalah ketua wihara dari wihara hutan di Amerika, di tempatnya di Missouri di Amerika. Dan beliau sudah 25 wasa dan berusia 64 tahun, dan beliau telah belajar dunia metode mahasi, yaitu meditasi vipassana, dan ternyata tidak mendapatkan hasil yang maksimal, dan kemudian atas saran guru-guru beliau kembali menuju ke Sutta, yaitu ajaran asli dari Sang Buddha. Dan di sini beliau menjelaskan bagaimana kita bermeditasi dengan baik, bagaimana kita mengatasi masalah sehari-hari. Dan saya selama 3 tahun terakhir sudah belajar meditasi dengan beliau dan mendapatkan hasil yang cukup baik, sangat baik mungkin. Dan itulah sebabnya membawa saya satu perasaan ingin mengenalkan beliau ke Indonesia, sehingga banyak orang-orang di Indonesia mendapatkan manfaat yang sebesar yang kami dapatkan. Dan di sini ada beberapa teman-teman kita yang sudah mengikuti retret yang diadakan bimbing oleh Bhante dari tanggal 7 sampai 16 Desember yang lalu, dan di antara teman-teman kita ini mendapatkan hasil pengertian meditasi mendalam. Dan ada orang-orang yang mengalami jana 1 sampai jana 4 di rupa jana, dan ada juga orang-orang yang mengalami jana 1 sampai rupa jana dari 1 sampai ke 4, dan itu sangatlah luar biasa. Tidak panjang lebar, saya akan membiarkan Bhante Vimalaramsi untuk menjelaskan pada kita, mendapatkan pengetahuan tentang meditasi dan cara mengatasi masalah di kehidupan sehari-hari. Jadi saya akan menyerahkan kepada beliau, dan saya akan berusaha menerjemahkan sebaik mungkin. Bhante, this is time for you to start the Dhamma talk. Thank you. As we start this Dhamma talk, I have a question for you. Dengan bermulainya Dhamma talk di sini, Bhante mempunyai satu pertanyaan pada Anda. What is craving? Apakah itu nafsu keinginan atau tanha? That? How are you supposed to recognize craving when it arises? Bagaimana kita bisa mengenali pada saat nafsu keinginan atau tanha itu muncul? According to the Buddha, craving is the cause of suffering. Menurut Sang Buddha, nafsu keinginan atau tanha adalah penyebab penderitaan. So this is a rather important question to find out the answer to. Ini adalah salah satu pertanyaan yang sangat penting untuk kita mengerti mengenai jawabannya. Every time I ever asked one of my teachers what craving was, they told me it was nothing but desire. Setiap
saat Bhante bertanya kepada guru-guru beliau, apakah itu nafsu keinginan atau tanha, selalu dijawab sebagai hanyalah keinginan. So they told me if I didn't desire anything, I wouldn't have any craving arise. Jadi beliau berkata pada gurunya, kalau nafsu keinginan tidak muncul, kalau keinginan itu tidak muncul, maka tidak ada nafsu keinginan. But that doesn't really agree with the definitions given in the suttas. Tapi itu tidak sesuai dengan definisi atau yang disampaikan di dalam sutta. I spent 20 years practicing straight vipassana, trying to not desire anything. Bhante mempraktekkan vipassana langsung untuk tidak adanya satu keinginan, nafsu keinginan itu. But that didn't work. Tapi itu tidak bekerja dengan baik. After 20 years of practicing very hard and going through all of the insight knowledges, Setelah berpraktek meditasi selama 20 tahun dan mendapatkan pengertian-pengertian mendalam, I was told that I had passed the first course. jadi Bhante dikatakan telah melewati kursusnya yang pertama, Which means I had become a Sotapanna according to their system. Jadi maksudnya dari sistem mereka dikatakan beliau sudah mencapai tingkat Sotapanna. But as I started going to the suttas and reading the suttas, I found out that this was not true. Jadi setelah saat Bhante mengecek di dalam sutta dan mempelajarinya, ternyata itu tidak benar. The main focus of vipassana meditation is to see anicca, dukkha, and anatta. Di dalam satu hal yang penting dari vipassana itu menuju kepada anicca, dukkha, anatta atau ketidakkekalan, tidak adanya tanpa aku, dan kemudian juga penderitaan. As I continued on reading the suttas and starting to practice the way the suttas taught, Pada saat beliau terus mempelajari sutta dengan mendalam dan memperhatikan sutta itu dengan mendalam, dan beliau mulai mengerti apa yang diajarkan di sana. I found out that there was a much deeper practice than what I had been taught. Jadi beliau menemukan bahwa ada latihan yang begitu mendalam daripada apa yang diajarkan oleh guru-gurunya kepada beliau. As I was going through the suttas in the Samyutta Nikaya, I ran across one section that had 84 discourses. Jadi beliau mempelajari, pada saat mempelajari sutta di dalam Samyutta Nikaya, itu di sana ada 84 khotbah dari Sang Buddha. And all of these discourses focused on how to see, recognize, and let go of the links of dependent origination. Dari 84 sutta ini, di situ mengajarkan bagaimana kita mengenali dan memahami rangkaian hubungan dari patija samuppada. In the suttas, it said if you were not able to see the links of dependent origination, you would never attain nibbana. Di dalam sutta disebutkan kalau Anda tidak melihat rangkaian patija samuppada atau hukum sebab musabab yang saling bergantungan ini, maka Anda tidak bisa mencapai nibbana. So I started realizing that this was the main teaching of the Buddha. Dan beliau menyadari bahwa inilah ajaran utama dari Sang Buddha. And then I ran across a short description in the Mahavagga, which is a book of discipline for monks. Kemudian beliau menemukan satu informasi di dalam Mahavagga, yaitu tentang disiplin dari para biku.
it said that you can see one or all of the three characteristics of existence. Dikatakan di sana bahwa kita bisa melihat satu di antara tiga atau ketiganya di antara, jadi seputar anicca, dukkha, anatta itu, without ever seeing the links of dependent origination. tanpa pernah melihat rangkaian dari paticca samuppada. But when you see the links of dependent origination, you always see anicca, dukkha, anatta. Tapi kalau pada saat kita melihat rangkaian dari paticca samuppada atau sebab-sebab yang saling bergantungan, maka Anda selalu melihat anicca, dukkha, anatta. So that says something very important. Dan di sana ditemukan sesuatu, mengajarkan kita sesuatu hal yang sangat penting. That you need to see the links of dependent origination, and they will lead to Nibbana. Jadi Anda harus melihat hubungan antara paticca samuppada itu dan akan membawa Anda menuju Nibbana. So how do you see this when you're sitting in meditation? Jadi bagaimana Anda melihatnya pada saat Anda duduk bermeditasi? Let's say that you're sitting very nicely in meditation and all of a sudden the pain comes up in your knee or your back. Contohnya pada saat Anda sedang duduk bermeditasi, tiba-tiba rasa sakit muncul di seputar lutut dan di punggung. So a feeling arose. Satu perasaan muncul. Feeling is not an emotional feeling, it is just a feeling. Perasaan bukanlah perasaan emosi, itu hanyalah satu perasaan. Feeling is either pleasant, unpleasant, or neutral. Perasaan adalah mungkin menyenangkan, menyedihkan, atau netral. Right after feeling arises, what comes up next is tension and tightness in your head, in your mind. Segera setelah perasaan muncul, maka ada ketegangan dan keketatan di dalam pikiran, di dalam badan. This is how you recognize craving. Inilah bagaimana Anda mengenali nafsu keinginan atau tanha. Craving can always be seen as tension and tightness in your body and in your mind. Nafsu keinginan atau tanha itu selalu bisa dikenali sebagai adanya satu keketatan di dalam pikiran dan di dalam badan jasmani. It has nothing to do with desire. Tidak ada hubungannya dengan keinginan. Craving is the I like it or I don't like it mind. Nafsu keinginan itu adalah satu pikiran tentang saya menyukainya, saya tidak menyukainya. If a feeling arises and it's pleasant, your mind says, I like it. Kalau satu perasaan muncul di dalam pikiran Anda bisa mengatakan, oh saya suka itu. If a painful feeling arises, your mind says, I don't like it. Kalau ada rasa sakit yang muncul, maka dalam pikiran keluar, saya tidak suka itu. So this is what craving actually is. Inilah sesungguhnya nafsu keinginan atau tanha itu. Craving is either the I like it or I dislike it mind. Nafsu keinginan itu adalah sebetulnya sesuatu pikiran di mana tidak suka. Right after that arises, then there's all of your thoughts, feeling, or your thoughts, concepts, opinions, and story about why you like or dislike that feeling. Kemudian setelah itu muncul konsep, ide-ide, cerita-cerita mengapa Anda tidak menyukai perasaan itu. And this is also where you take it personally and you say, this is my feeling. Dan inilah masa di mana Anda mengambilnya itu sebagai milik Anda. Ini punya saya. So when a pain arises in your body when you're sitting, the first thing you'll notice is there's tension and tightness, and then a lot of thoughts about that feeling. Jadi pada saat perasaan itu, sakit itu bisa muncul, jadi mulai banyak pikiran-pikiran tentang rasa sakit itu. Oh, it hurts. I wish it would stop.
sakit benar, aduh saya maunya itu berhenti. Why doesn't this feeling just go away and leave me alone? Kenapa rasa sakit ini tidak pergi dan meninggalkan saya sendirian? Every thought about a feeling causes that feeling to get bigger and more intense. Setiap pikiran tentang perasaan itu membuat perasaan itu semakin kuat dan besar. I was taught when I was practicing straight vipassana that when a feeling arose, you're supposed to put your attention right in the middle of that feeling. Pada saat Bhante belajar vipassana dengan gurunya, dikatakan kalau ada rasa sakit muncul, maka kita harus perhatikan rasa sakit itu ke dalamnya. And quote, see its true nature. Dan melihatnya sebagai sesuatu hal yang alami di dalamnya. What happens when you do that? Apa yang terjadi pada saat Anda melakukan itu? It makes that pain bigger and more intense. Itu membuat rasa sakitnya semakin besar dan semakin kuat. And it makes the craving stronger. Dan itu membuat nafsu keinginan tanah itu menjadi semakin besar. So there's a lot of tension and tightness in your body and in your mind. Sehingga di sana banyak sekali ketegangan dan keketatan di dalam pikiran Anda, di dalam badan jasmani Anda. And then you get into your old habitual tendency of every time this kind of feeling arises, I act that way. Kemudian Anda kembali ke kebiasaan-kebiasaan. Kalau seandainya hal ini terjadi, saya berlaku seperti ini. And this is the start of action, the birth of action. Inilah penyebab dari satu munculnya perbuatan. And this leads to sorrow, lamentation, pain, grief, and despair. Dan ini membawa kita menuju kesedihan, ratapan, rasa sedih, berduka, putus asa. Now, we're made up of 5 different things. Kita terbuat dari 5 hal. We have a physical body. Kita mempunyai badan jasmani. There is feeling, Ada perasaan, pleasant, painful, neither painful nor pleasant. perasaan yang menyenangkan, yang tidak menyenangkan, perasaan yang netral, tidak menyenangkan, dan juga tidak menyakitkan. We have perception. Kita punya persepsi. Perception is where we name things. Persepsi adalah di mana kita memberikan nama pada hal-hal. You see this glass right here, your mind says glass. Anda melihat gelas ini dan di dalam pikiran Anda dinamakan, kita berpikir tentang gelas. This is the start of concepts. Inilah mulainya konsep itu muncul. It also has memory involved with it. Dan juga ada ingatan di dalamnya. Right after perception, then we have formations arise. Segera setelah persepsi, maka ada bentuk-bentuk yang muncul. Part of those formations is thinking about. Bagian dari bentuk-bentuk yang muncul itu adalah kita bagaimana kita memikirkan sesuatu. And we have consciousness. Dan kita ada kesadaran. When a painful feeling arises, Pada saat rasa sakit muncul, the first thing we do is try to think the pain away. hal pertama yang kita pikirkan adalah untuk memikirkan bagaimana melepaskan rasa sakit itu. Now, it doesn't matter whether it's a physical pain Tidak menjadi masalah apakah itu rasa sakit di dalam badan jasmani or a mental pain. atau rasa sakit dalam pikiran. We always try to treat it in the same way. Kita harus melihatnya dan membuatnya itu seperti cara yang sama. In other words, if you have sadness arise, you try to think the sadness away. Dengan kata lain, pada saat rasa sedih muncul, maka Anda mencoba berpikir tentang rasa sakit itu. Or if you have physical pain, you try to think the pain away. Atau pada saat Anda merasakan rasa sakit itu, maka Anda berpikir tentang rasa sakit itu.
But thoughts are one thing, pikiran adalah satu hal, and feelings are something else. perasaan adalah hal lainnya. You can't think a feeling. Anda tidak bisa berpikir tentang perasaan. You only feel a feeling. Anda cuma merasakan suatu perasaan. Every thought that you have about the feeling Setiap pikiran yang ada dari satu perasaan causes that feeling to get much bigger and more intense. membuat perasaan itu semakin besar dan semakin kuat. So instead of trying to stay with the painful feeling and get caught up in thoughts about the feeling, Daripada perasaan Anda itu muncul dan Anda terjebak di dalam perasaan itu, what you need to do is let the thoughts go. yang Anda harus lakukan adalah melepaskan pikiran itu. How do you let thoughts go? Bagaimana Anda melepaskan pikiran itu? You let thoughts go by not keeping your attention on the thoughts. Anda melepaskan pikiran itu dengan tidak memikirkan pikiran itu. So you recognize that your mind is thinking, Sehingga Anda mengenali pada saat pikiran itu mulai berpikir, and you release those thoughts. kemudian Anda melepaskan pikiran itu. You don't keep your attention on the thoughts. Jangan berikan perhatian kepada pikiran itu. This doesn't mean that you're pushing away the thought. Ini tidak berarti Anda mendorong pikiran-pikiran itu. You allow the thought to be there without keeping your attention. Anda membiarkan pikiran itu ada di sana tanpa memberikan perhatian padanya. Now you will notice that there is tension and tightness in your head, Maka in your mind. sekarang Anda akan mulai melihat ketegangan dan keketatan di dalam pikiran dan di dalam kepala Anda. Okay, now you have two parts of a brain. Sebetulnya ada dua sisi dari satu otak. There it is. And there is a membrane that goes around the outside of the brain. Dan ada lapisan yang ada di luar dari lapisan otak ini. That membrane is called the meninges. Lapisan ini disebut sebagai lapisan otak atau meninges dalam bahasa medis. Every time a feeling arises, Setiap saat perasaan muncul, every time a thought arises, setiap saat satu pikiran muncul, every time a sensation arises in your mind or body, setiap saat satu sensasi muncul di dalam pikiran atau di dalam badan jasmani Anda, that membrane tightens maka lapisan ini akan mengetat and it squeezes your brain a little bit. dan itu akan menjepit, mengencang di dalam otak itu sedikit. That tightness is how you can recognize craving when it arises. Kekencangan, keketatan itu adalah cara Anda mengenali pada saat nafsu keinginan atau tanha itu muncul. So you have to be able to relax. Jadi Anda harus bisa merilekskannya. When you let go of that tightness around your brain, you will feel an openness, kind of an expansion. Pada saat Anda melepaskan rasa ketegangan atau I turned it off. Your face has been good.
speak up a little bit more. Okay, we'll try that. Okay, you recognize that there's tightness around your brain, and you relax that. Anda kenali ada satu ketegangan di dalam otak dan Anda rilekskan itu. When you do that, you'll feel more openness and freedom around your brain. Pada saat Anda melakukan itu, maka Anda merasakan satu kebebasan di dalam otak Anda. You have now let go of craving. Sekarang Anda sudah melepaskan nafsu keinginan atau tanha itu. Whenever you let go of craving, you are experiencing the third noble truth. Pada saat Anda melepaskan nafsu keinginan atau tanha itu, maka Anda akan mengalami maka pada saat Anda melepaskan nafsu keinginan itu, maka Anda mengenali adanya Jadi pada saat Anda melepaskan nafsu keinginan itu, Anda merasakan kesunyataan yang ketiga. When you let go of craving, I can't hear you you. will feel your Nggak keluar suara. It's gonna turn it off. Oke, Bante. When you let go of craving, you will notice that there are no thoughts in your mind. Pada saat Anda melepaskan nafsu keinginan atau tanha itu, maka tidak ada pikiran yang muncul di dalam pikiran Anda. Your mind is very clear. Pikiran Anda menjadi sangat jernih. Your mind is very bright. Pikiran Anda menjadi begitu jelas. And there are no distractions in your mind. Tidak ada gangguan di dalam pikiran. Every time you let go of craving, Setiap saat Anda melepaskan nafsu keinginan atau tanha, you are experiencing the cessation of suffering. Anda mengalami berhentinya penderitaan. Now you bring that mind back to your object of meditation. Dan Anda bawa itu, pikiran itu yang bersih dan murni itu ke dalam objek meditasi Anda. In other words, you bring up a wholesome object. Dengan kata lain, Anda membawa objek yang baik atau kusala. What I tell people to do when they're practicing meditation with me is to smile. Yang diajarkan Bante pada saat orang-orang berlatih meditasi dengan beliau adalah dengan tersenyum. Because when you smile, your mind becomes light. Karena pada saat Anda tersenyum, pikiran Anda menjadi ringan. Now you bring that light mind back to wishing someone happiness. Dan bawa pikiran yang ringan itu ke dalam memikirkan, mendoakan seseorang berbahagia. And you stay with that for as long as you can. Dan Anda tinggal bersama perasaan itu selama mungkin. Now, in this brochure, this gives you the exact instructions in how to meditate. Di dalam brosur ini menjelaskan bagaimana cara kita bermeditasi. Silakan diambil, nanti ada di depan. On the back of this, it shows you
a round set of words. These are called the 6 R's. Dan di belakangnya ada satu set kata-kata yang ini dinamakan dengan sebagai 6R. Now, these 6 R's are what right effort is. 6R ini adalah usaha benar. According to the Buddha, right effort is recognizing when you have an unwholesome thing arise in your mind. Menurut Sang Buddha, dengan usaha benar adalah dengan mengenali sesuatu hal yang tidak baik muncul atau aku salah muncul di dalam pikiran Anda. Release that unwholesome thing and relax. Kemudian Anda melepaskan hal yang tidak baik atau aku salah itu dan merilekskan. Bring up something wholesome. Dan membawa sesuatu yang baik atau aku salah. Smile. Dengan tersenyum. And then bring that smile back to your object of meditation. Kemudian bawa senyum itu kembali ke dalam objek meditasi Anda. And stay with your object of meditation as long as you can. Dan tinggal bersama objek meditasi Anda selama mungkin. This is a lot different than many other meditations that are being taught today. Ini sangatlah berbeda dari apa yang diajar meditasi-meditasi yang diajarkan sekarang. The reason that is because a lot of the meditation that's being taught today comes from commentary instead of sutta. Alasannya adalah karena meditasi-meditasi yang sekarang diajarkan itu datangnya berasal dari kitab komentar, bukan dari sutta. What is commentary? Apakah kitab komentar? It's one person's opinion about what they think the Buddha taught. Itu adalah pendapat dari seseorang mengenai apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Commentary can either be correct or incorrect. Komentar itu mungkin benar atau tidak benar. But when we go to the original teaching of the Buddha, Tapi kalau kita kembali ke ajaran asli dari Sang Buddha, now we're going to what the Buddha taught. dan kita menuju sebetulnya apa yang diajarkan Sang Buddha Without anybody else's opinion. tanpa pendapat-pendapat seseorang. When the Buddha taught Anapanasati, Pada saat Sang Buddha mengajarkan Anapanasati, he taught mindfulness of breathing with just 4 sentences of instruction. beliau mengajarkan Anapanasati atau kesadaran nafas ini dalam 4 kalimat. Unfortunately today, Sayangnya di masa-masa sekarang ini, many people do not follow those instructions. maka banyak sekali orang tidak mengikuti instruksi awal itu. The instructions say this: Instruksinya berkata seperti ini. when a person takes a long breath, they understand they take a long breath. Pada saat seseorang mengambil nafas yang panjang, dia mengerti bahwa dia mengambil nafas yang panjang. When a person takes a short breath, they understand they take a short breath. Pada saat seseorang menarik nafas pendek, maka dia mengerti dia sedang menarik nafas pendek. Now, did you hear me say nose, nostril tip, upper lip, or abdomen? Apakah Anda mendengar Bhante menyebutkan hidung, ujung hidung, di atas bibir, maupun di seputar perut? No, Tidak, because it's not in the instructions. karena tidak ada di dalam instruksi asli. The instructions say you understand when you take a long breath and you understand when you take a short breath. Instruksinya adalah Anda mengerti pada saat Anda menarik nafas panjang atau mengerti pada saat menarik nafas pendek. It does not say that you only focus on the breath. Tidak disebutkan Anda hanya terfokus hanya pada nafasnya, It does not say you ignore anything else. dan juga tidak mengatakan Anda melepaskan atau mencuekkan
hal-hal lainnya. It simply says that you understand when you have a long breath and when you have a short breath. Jadi hanya dikatakan Anda mengerti pada saat Anda menarik nafas panjang atau menarik nafas pendek. Now the next part of the instruction is where it really gets into the instruction. Dan instruksi berikutnya adalah sebetulnya instruksi yang jelas disebutkan di sana. It says he trains thus. Dikatakan beliau melatih kita. He experiences the entire body on the in-breath Beliau mengalami seluruh badan jasmani pada saat menarik nafas ke dalam, and he experiences the entire body on the out-breath. dan dia mengalami seluruh badan jasmani pada saat mengeluarkan nafas. This is not talking about the breath body. Ini tidak menyebutkan sebagai nafas dari badan itu sendiri, It's talking about your physical body. tapi mengatakan dari badan jasmani itu sendiri sebetulnya. Now the next part of the instruction is the part that is ignored by almost everyone teaching meditation. Instruksi berikutnya sering diabaikan oleh para orang-orang yang mengajarkan meditasi. It says, on the in-breath, he tranquilizes the bodily formation. Disebutkan di sana pada saat menarik nafas, Anda melepas, menenangkan seluruh badan jasmani. On the out-breath, he tranquilizes the bodily formation. Pada saat mengeluarkan nafas, Anda menenangkan seluruh badan jasmani. So it's telling you right there, on the in-breath, you relax. On the out-breath, you relax. Jadi di situ dijelaskan bahwa pada saat Anda menarik nafas, Anda rilekskan. Pada saat mengeluarkan nafas, Anda rilekskan juga. That's the part of the meditation that almost no one teaches anymore. Itulah bagian dari meditasi di mana hampir tidak ada lagi orang-orang, satu orang pun yang mengajarkan. And because of that, it takes you off of what the Buddha is teaching and starts you going in the wrong direction. Dan karena itulah, karena tidak mengambil langkah satunya ini, sehingga membawa Anda ke jalan yang salah. Now, think again when I was talking about craving. Dan sekarang kita berpikir kembali pada saat beliau membicarakan tentang nafsu keinginan atau tanha. You can always recognize craving as tension and tightness. Anda selalu bisa mengenali nafsu keinginan atau tanha sebagai ketegangan dan keketatan. So the instructions tell you to relax. Instruksinya adalah menjelaskan pada kita untuk merilekskan. So even when there is very subtle tension and tightness in your head, in your mind, you still are able to let it go. Biarpun ada rasa ketegangan dan keketatan sedikit di dalam pikiran dan di dalam badan, Anda bisa melepaskannya. So you use the breath as the reminder to relax. Jadi Anda gunakan nafas sebagai mengingatkan untuk merilekskan. The way most people are teaching meditation these days is they want you to just focus on the breath. Cara orang-orang mengajarkan meditasi sekarang adalah Anda hanya memfokuskan ke dalam nafasnya. And when you just focus on the breath, Kalau Anda hanya memfokuskan ke dalam nafasnya, you start developing absorption concentration. maka Anda mulai membina satu konsentrasi absorpsi atau pencerapan. You start to have things arising. Anda mulai merasakan hal-hal itu muncul. Stop, please. Stop. If this is not what you want to hear, you don't have to be here to listen. Kalau Anda tidak ingin ada di sini mendengarkan ini, Anda tidak perlu mendengarkannya. It's not respectful to be doing that. Itu tidak memberikan rasa hormat kepada beliau. When
when you're practicing absorption concentration, you get to a step right before deep concentration called upachara samadhi. Kalau Anda memperhatikan konsentrasi ke dalam satu hal, maka itu adalah satu meditasi yang dinamakan dengan meditasi upacara samadhi. Upachara samadhi is not ever mentioned in the suttas. Upacara samadhi tidak pernah disebutkan di dalam sutta manapun. It is only mentioned in the Visuddhimagga Itu hanya disebutkan di dalam kitab komentar Visuddhimagga and other commentaries. dan di dalam komentar-komentar lainnya. That in itself is very peculiar. Itu hal yang sangat aneh. When you get to access concentration, the force of the concentration suppresses hindrances. Kalau Anda mempunyai satu konsentrasi akses, itu akan mendorong rintangan-rintangan batin yang muncul, So they will not come up again. sehingga tidak akan muncul lagi. When you're practicing in this way, what will arise in your mind is called a nimitta. Kalau Anda mempraktekkan ini, maka yang akan muncul di dalam pikiran Anda yang disebut sebagai nimitta. Again, this is not mentioned in the suttas. Nimitta juga tidak disebutkan di dalam sutta. What is a nimitta? Apakah nimitta itu? According to the commentary, it's like a white ball that arises in your mind. Menurut kitab komentar adalah satu cahaya putih yang muncul di dalam pikiran. And they tell you that you don't pay attention to the breath anymore, you pay attention to that nimitta. Jadi dikatakan di sana Anda tidak memperhatikan nafas lagi, tapi hanya memperhatikan pada nimitta. When you're doing that, you are not practicing mindfulness of breathing. Kalau Anda melakukan itu, maka Anda tidak memperhatikan anapanasati atau memperhatikan kesadaran kewaspadaan terhadap nafas. Again, this does not agree with the suttas. Sehingga ini tidak sesuai dengan apa yang disebutkan di dalam sutta-sutta. What I'm showing you right now is that you have to add one extra step to your meditation. Jadi yang beliau coba jelaskan pada kita adalah dengan hanya menambahkan satu langkah di dalam meditasi Anda, That is that relaxed step on the in-breath and relax on the out-breath. yaitu merilekskan nafas yang pada saat nafas masuk dan merilekskan pada saat nafas keluar. When you practice this way, there is no nimitta arising. Kalau Anda mempraktekkan seperti ini, maka tidak ada nimitta yang muncul. Now, when you're practicing absorption concentration, your mind is on your object of meditation. Pada saat Anda melakukan meditasi konsentrasi absorpsi atau pencerapan, pikiran Anda ada di dalam objek meditasi Anda, And your mind gets distracted. kemudian pikiran Anda terganggu. The instructions say, let go of that distraction and immediately come back to your object of meditation. Instruksinya adalah melepaskan gangguan itu dan segera kembali ke dalam objek meditasi Anda. When you're practicing the way the Buddha is teaching in the suttas, Kalau Anda mempraktekkan cara yang diajarkan oleh Sang Buddha di dalam sutta, your mind is on your object of meditation. pikiran Anda ada di dalam objek meditasi Anda, It gets distracted. terganggu, You let go of the distraction Anda lepaskan gangguan itu and let go of that tightness caused by the distraction. dan lepaskan ketegangan yang disebabkan oleh gangguan itu. In other words, you relax. Dengan kata lain, Anda merilekskan. When you relax, you are letting go of the craving. Pada saat Anda merilekskan, Anda melepaskan nafsu keinginan atau tanha. So you're bringing a pure mind back to your object of meditation. Sehingga Anda membawa pikiran yang murni kembali ke dalam objek meditasi Anda. This changes the entire meditation.
ini mengubah seluruh hasil meditasinya. And then you are able to progress in your meditation much more quickly because you're not pushing down craving. Sehingga Anda bisa maju di dalam meditasi Anda karena Anda tidak menekan nafsu, keinginan atau tanha itu. I know a lot of people that practice one-pointed concentration. Bhante mengenal banyak sekali orang-orang yang mempraktekkan konsentrasi pada satu titik. And because they're always bringing craving back to their object of meditation, it causes a big headache. Karena itu mempraktekkan konsentrasi satu titik, maka itu menyebabkan sakit kepala. That never happens when you practice the way it says in the suttas. Tapi itu tidak pernah terjadi kalau Anda mempraktekkan cara yang diajarkan di dalam sutta. Why do you get a headache? Mengapa Anda tidak merasakan sakit kepala? Because you're not noticing that tension and tightness, Karena Anda tidak memperhatikan ketegangan dan keketatan itu. so you don't let it go. Sehingga Anda tidak bisa melepaskannya. You don't relax. Anda tidak rileks, So you're bringing your craving back to your object of meditation. sehingga Anda membawa kembali nafsu, keinginan atau tanha itu kembali ke dalam objek meditasi Anda. That makes the meditation go in a much different direction than what the Buddha is teaching. Sehingga itu membawa hasil meditasinya keluar jauh dari sesungguhnya apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. So this one extra step of learning how to relax on the in-breath and relax on the out-breath Satu langkah penting untuk merilekskan pada saat Anda menarik nafas, dan merilekskan pada saat mengeluarkan nafas. it changes the entire meditation. Itu mengubah seluruh hasil meditasinya. When I was in Thailand, the monks believed that if you wanted to get into a jhana, Pada saat Bhante tinggal di Thailand, disebutkan di sana kalau ingin menuju ke jhana, it would take you between 5 and 10 years itu akan memakan waktu di antara 5 sampai 10 tahun. of practicing a little bit every day. Kalau kita mempraktekkan sedikit setiap hari. When you add this extra step of relaxing, Saat Anda menambah satu langkah merilekskan, it will take between 1 and 2 weeks. maka itu akan hanya memakan waktu 1 sampai 2 minggu. Which do you want to do? Mana yang Anda mau melakukan? It's your choice. Itu pilihan Anda. See, one of the things that the Buddha talked about when he was talking about the Dhamma Salah satu hal yang diajarkan oleh Sang Buddha pada saat beliau mengajarkan Dhamma, the Dhamma is immediately effective. Dhamma adalah sangat efektif dengan sangat cepat. That doesn't mean 5 or 10 years from now gaining advantage. Tidak ada, jadi bukan mengambil waktu selama 5 sampai 10 tahun. It means right now. Itu berarti sekarang. This meditation is effective immediately. Meditasi ini sangatlah efektif secara langsung. Every time you let go of craving, Setiap saat Anda melepaskan nafsu, keinginan atau tanha, that tension and tightness in your mind, ketegangan dan keketatan di dalam pikiran Anda, your mind is clear. maka pikiran Anda menjadi jernih. There's no obstruction. Tidak ada gangguan. Your mind is very bright and in the present moment. Maka pikiran Anda begitu jernih dan ada di masa sekarang ini. So there's a moment of relief because you have let go of craving. Sehingga ada satu masa merasakan kelegaan karena Anda sudah melepaskan nafsu, keinginan atau tanha itu. That means it's immediately effective. Itu berarti sangatlah efektif dengan cepat. Some people say, well, how do you relax that tightness in your mind? Beberapa orang bertanya bagaimana cara kita melepaskan ketegangan di dalam pikiran. I tell you, make a fist Bhante sarankan buatlah satu kepalan and squeeze real tight. dan
keras mencengkram dengan begitu ketat. How do you let that go? Bagaimana Anda melepaskannya? You recognize that your muscles are tight Anda mengenali bahwa otot-otot Anda begitu tegang and you relax them. dan kemudian Anda rilekskan. So this means that you have to be able to recognize that tension and tightness in your mind. Itu berarti Anda harus bisa mengenali semua ketegangan dan keketatan yang ada di dalam pikiran. And relax. Kemudian rilekskan. How do you do that? Bagaimana caranya? By letting go of that tension. Dengan melepaskan ketegangan itu. You can do it right here, right now. Anda bisa lakukan itu sekarang ini. See, every thought you have causes tightness to arise in your mind. Setiap saat yang muncul menyebabkan ketegangan di dalam pikiran Anda. And you have to be able to recognize, oh, there's some tension here. Dan Anda bisa mengenali, oh ada ketegangan di sini. Let go of that tension. Lepaskan ketegangan itu. Feel your mind expand and become very peaceful. Rasakan pikiran Anda itu membuka dan merasakan ketenangan. That's it. Itulah. Now, most of the time, I teach loving kindness meditation. Bhante sering sekali mengajarkan meditasi cinta kasih atau metta. The reason I do that is because I have a lot of people that come to me that have been practicing mindfulness of breathing in the wrong way. Alasannya karena banyak orang yang minta diajarkan pada meditasi pada Bhante itu sudah mempraktekkan meditasi penyadaran nafas dengan cara yang salah. So if they've been practicing without using that relaxed step, they don't think it's important. Sehingga mereka sering sekali mempraktekkan meditasi ini tanpa menyadari bahwa pentingnya satu langkah rileks itu. So what I do is say, I don't want you to practice that anymore. Practice loving kindness meditation. Sehingga yang Bhante sarankan pada murid-muridnya adalah beliau tidak mau orang-orang itu mempraktekkan seperti itu dan mengganti dengan meditasi cinta kasih. How do you develop a mind that is happy? Bagaimana Anda mengembangkan pikiran yang bahagia? Smile. Dengan tersenyum. The more you smile, Semakin banyak Anda tersenyum, the more uplifted your mind becomes. semakin pikiran Anda menjadi terangkat dan ringan. The happier you become. Sehingga Anda menjadi lebih bahagia. And then you will have joy arise in your mind. Kemudian Anda akan merasakan rasa sukacita muncul di dalam pikiran Anda. Joy is a very light feeling Perasaan sukacita adalah suatu perasaan yang ringan in both your mind and your body. di dalam pikiran dan di dalam badan. While I was practicing so many years of vipassana, Pada saat beliau mempraktekkan begitu berlamanya mempraktekkan vipassana, every time joy arose and I went to the teacher and told them, setiap saat rasa sukacita itu muncul dan beliau pergi ke gurunya dan memberitahu para gurunya, it seemed like they always told me in the same way, don't be attached. sepertinya setiap saat mereka selalu bilang pada Bhante, jangan melekat. I didn't want to be attached, Bhante tidak mau merasakan kelekatan itu, so I pushed the joy away. sehingga beliau mendorong atau menekan rasa sukacita itu. But joy is one of the enlightenment factors. Tapi sukacita sebenarnya adalah salah satu faktor pencerahan. So it's all right to have joy arise. Sehingga sebetulnya sangatlah oke, tidak menjadi masalah kalau ada rasa sukacita itu muncul. It's not only okay, it's necessary. Tidak hanya oke, tapi sangatlah penting. So the more you smile, Semakin banyak Anda tersenyum, the more joy arises in your mind and body, semakin banyak rasa sukacita muncul di dalam pikiran dan badan jasmani, the more alert your mindfulness becomes. semakin waspada, semakin lebih waspada kesadaran Anda.
So when people come and they ask me to teach them meditation, I teach them loving kindness. Jadi kalau orang-orang meminta Bhante mengajarkan meditasi, Bhante mengajarkan meditasi cinta kasih. And I tell them that they have to smile all the time. Dan Bhante sarankan mereka harus tersenyum setiap saat. I don't care what you're doing. Bhante tidak peduli apa yang Anda lakukan, You have to smile. Anda harus tersenyum. I don't care whether you're eating your meal Bhante tidak peduli pada saat Anda makan, or taking a bath atau pada saat mandi, or going to the toilet. atau pergi ke toilet, Smile. selalu tersenyum. The more you can smile, the better your mindfulness becomes. Semakin banyak Anda tersenyum, semakin baik kewaspadaan Anda. What is mindfulness? Apakah sebetulnya kewaspadaan itu? I've asked that question to a lot of teachers too. Bhante bertanya itu kepada para guru-gurunya juga. And they tell me mindfulness means being mindful. Dan guru-gurunya bilang kewaspadaan adalah dengan merasakan kewaspadaan. What's that supposed to mean? Apa itu artinya? I'm going to give you a definition of mindfulness Bhante akan memberikan definisi dari kewaspadaan, so you can understand exactly what it means. sehingga Anda mengerti dengan baik sesungguhnya apa itu artinya. Mindfulness is remembering to observe how mind's attention moves from one thing to another. Kewaspadaan adalah bagaimana perhatian pikiran Anda itu berpindah dari satu hal ke hal lainnya. A lot of people, they say they know what mindfulness is, Banyak sekali orang yang bilang mereka mengerti apa itu sebetulnya kewaspadaan. but the way they talk about it says that they don't understand it. Tapi sebenarnya kalau mereka bicarakan itu, mereka sebetulnya tidak mengerti apa artinya. Meditation or mindfulness is simply observing how mind's attention goes from being on your object of meditation to being over here. How did that happen? Jadi kewaspadaan itu adalah dengan mengenali bagaimana pikiran Anda itu berpindah dari satu hal ke hal lainnya. Bagaimana itu terjadi? How did your mind get from here to there? Did it all of a sudden just jump there? Bagaimana pikiran itu pindah dari objek meditasi ke satu hal? Apakah itu tidak melompat seperti apa adanya? Mind doesn't work that way. Pikiran tidak bekerja seperti itu. Mind works according to the links of dependent origination. Pikiran itu sebetulnya bekerja dari rangkaian-rangkaian paticcasamuppada atau sebab-sebab yang saling bergantungan. Okay, in order to see something, Dengan pada saat untuk melihat sesuatu, you have a good working eye. Anda harus punya mata yang bisa bekerja dengan baik. And then there's color and form. Kemudian ada warna dan bentuk. Good working eye hits color and form, eye consciousness arises. Jadi kalau ada mata yang bekerja dengan baik, kemudian melihat warna dan bentuk, maka kesadaran mata muncul. The meaning of these three things is called eye contact. Pertemuan dari tiga hal ini dinamakan sebagai kontak mata. With eye contact as condition, eye feeling arises. Dengan adanya kontak mata muncul, maka perasaan dari mata muncul. Eye feeling is either pleasant, painful, neither painful nor pleasant. Jadi perasaan yang muncul itu adalah mungkin menyenangkan, tidak menyakitkan, atau tidak menyenangkan dan tidak menyakitkan. Right after eye feeling arises, eye craving arises. Pada saat setelah perasaan mata itu muncul, maka nafsu keinginan atau tanha dari mata itu muncul. That craving is the I like it or I don't like it mind. Nafsu keinginan atau tanha itu adalah pikiran di mana saya menyukainya atau saya tidak menyukainya. If it's a pleasant feeling, oh, I like that.
Kalau itu perasaan yang menyenangkan, oh saya suka itu. If it's a painful feeling, oh, I don't like that. Kalau itu perasaan yang menyakitkan, oh saya tidak suka itu. Right after craving arises, then all of your thoughts, opinions, ideas, concepts, and story about why you like or dislike that feeling. Segera setelah hal itu muncul, maka ide-ide, cerita-cerita, pikiran-pikiran muncul mengapa Anda suka atau Anda tidak suka terhadap perasaan yang muncul itu. I just showed you dependent origination. Bhante baru saja menunjukkan kita rangkaian dari Papica sampai pada sebab-sebab yang saling bergantungan ini. The whole point of learning what mindfulness is to be able to observe how this occurs. Jadi poin yang sangat penting dari hal memperhatikan kewaspadaan ini adalah bagaimana semuanya ini muncul dan terjadi. Many people are told that hindrances are your enemy to push down, to smash, to crush, to make it go away. Banyak orang yang mengatakan bahwa rintangan-rintangan batin itu harus ditekan, harus didorong, harus dilepas sehingga tidak akan keluar. Hindrances arise because your mindfulness was weak. Rintangan batin itu muncul karena kewaspadaan Anda lemah. When it arises, Pada saat itu muncul, what do you do with the hindrance? apa yang dilakukan? And this is the bonus. Dan ini ada bonusnya. The hindrance gets smaller. Maka rintangan batin atau gangguan itu menjadi semakin kecil. Why? Mengapa? Because you're not feeding it. Karena Anda tidak memberikan perhatian padanya. What do you feed a hindrance with? Apa yang Anda berikan makanan dan perhatian kepadanya? Your attention. Adalah perhatian Anda. So when you let go of your attention and don't keep it on the hindrance, Kalau Anda melepaskan perhatian Anda tidak dipikirkan menuju ke dalam rintangan batin atau gangguan itu, that hindrance gets weaker maka rintangan batin atau gangguan itu menjadi melemah, and weaker semakin melemah, until finally it doesn't even arise anymore. sampai akhirnya itu tidak muncul lagi. So hindrances are not your enemy to fight with. Rintangan batin atau gangguan bukanlah musuh yang harus diperangi. Hindrances are your teachers. Rintangan batin atau gangguan itu sebetulnya adalah guru Anda. A hindrance teaches you how your mind gets distracted. Rintangan batin itu mengajarkan kita bagaimana pikiran Anda terganggu. So we need to have the hindrances arise Sehingga kita perlu rintangan-rintangan batin atau gangguan itu muncul and not fight with them. dan tidak memeranginya, melawannya. I know that there's one sutta that says when a hindrance arises and you can't stop it from coming up, Ada satu sutta yang menyebutkan apabila ada rintangan batin atau gangguan itu muncul, maka Anda tidak bisa membuatnya itu ada di sana, muncul, come up. you have to grit your teeth Anda harus gitu, apa namanya, menggigit. and then you push your tongue against the roof of your mouth. Dan mendorong lidah Anda ke langit-langit mulut. And then you crush mine with mine. Dan kemudian menekan gitu ya, pikiran dengan pikiran. Does that sound like a peaceful kind of meditation to you? Apakah itu sepertinya satu meditasi yang menenangkan untuk Anda? And when I was in Burma, they suggested that we do that. Pada saat beliau di Myanmar, mereka menyarankan Bhante melakukan hal itu. Now, you have 5 hindrances. Kita ada 5 gangguan atau rintangan batin, yaitu niwarana. You have lust, Adanya keinginan, I want it, saya mau itu, greedy mind. pikiran yang serakah. You have hatred,
Anda punya kebencian. I don't want it. Saya tidak mau. The aversion mind. Yaitu penolak, pikiran yang menolak. You have sleepiness and dullness. Anda punya kemalasan dan rasa ketumpulan. I'm tired, I'm bored. Saya capek, saya bosan. You have restlessness and anxiety. Anda punya kegelisahan dan keresahan. I can't sit still. I feel like I have to keep moving. Saya tidak bisa duduk, sepertinya saya harus terus bergerak. And you have doubt. Dan ada keraguan. I don't know. Saya tidak tahu. The doubt is whether you're doing the practice correctly or not. Keraguannya adalah apabila Anda mempraktekkan meditasi ini dengan benar atau tidak. The one thing that all of these hindrances have in common Salah satu hal di mana 5 gangguan atau rintangan batin ini muncul dengan cara yang sama is I. adalah saya. I like it. I don't like it. I'm sleepy. I'm restless. I don't know. Saya suka, saya tidak suka, saya tidak tahu, saya gelisah. So what does that tell you? Apa itu artinya? That there is craving in each one of the hindrances. Bahwa ada nafsu keinginan atau tanha di dalam niwarana atau 5 gangguan itu. How do you let go of craving? Bagaimana Anda melepaskan nafsu keinginan atau tanha? You don't feed it anymore. You relax. Jangan memberikan perhatian padanya dan Anda rilekskan. You smile and you come back to your object of meditation. Tersenyum dan kembali ke dalam objek meditasi Anda. Now, there's another sutta in the Middle Length Sayings Ada satu sutta di Majjhima Nikaya where the Buddha described all of the practices he tried before he became a Buddha. Ada beberapa latihan yang Sang Buddha lakukan sebelum beliau menjadi seorang Buddha. And he tried this gritting your teeth and forcing, crushing mind with mind. Dan Sang Buddha melatihnya dengan menggigit giginya itu dan menekan pikiran dengan pikiran. And he said that doesn't work. Dan beliau katakan itu tidak bekerja dengan baik. But a monk later that was practicing absorption concentration Sebulan setelah itu pada saat beliau mempraktekkan konsentrasi absorpsi atau pencerapan, read this description membaca deskripsi seperti ini and added it to the other sutta. dan menambahnya ke dalam sutta lain. But the Buddha said that practice doesn't work. Tapi Sang Buddha katakan latihan itu tidak bekerja dengan baik. Why doesn't it work? Mengapa tidak bekerja? Who is crushing mind with mind? Siapa yang menekan pikiran dengan pikiran? I am. Saya. Who doesn't like that hindrance? Siapa yang tidak suka gangguan rintangan batin itu? I don't. Saya tidak suka. Who is caught by craving and not recognizing it? Siapa yang terjebak dalam nafsu keinginan atau tanha itu dan tidak bisa mengenalinya? I am. Saya. So how do you let go of this identification? Bagaimana Anda melepaskan identifikasi ini? You let go by practicing the 6 R's. Anda lepaskannya dengan mempraktekkan 6 R ini. See, the Buddha's teaching is always about learning how to lovingly accept what arises in the present moment. Ajaran Sang Buddha sebenarnya adalah dengan mengenali dan menerima apapun yang terjadi dengan pada masa yang sekarang ini. And he shows us how not to feed that distraction. Dan beliau mengajarkan pada kita untuk tidak memberikan perhatian kepada gangguan-gangguan yang ada. So the distraction finally fades away by itself. Sehingga gangguan itu lama-kelamaan akan melemah dengan sendirinya. When it fades away, Pada saat itu melemah, you feel a very strong sense of relief.
Anda akan merasakan satu perasaan yang kuat dari rasa lega luar biasa. Right after that, joy arises. Segera setelah itu, rasa sukacita kebahagiaan muncul. And this is a very strong feeling. Dan ini adalah satu perasaan yang sangat kuat. And now you start telling yourself, this is why I'm practicing meditation. Dan kemudian Anda bilang pada diri sendiri, ini sebabnya saya mempraktekkan meditasi. But eventually that joy fades away. Tapi kemudian rasa sukacita itu akan meredup. And you feel very strong tranquility. Dan Anda akan merasakan satu rasa tenang yang sangat kuat. And you feel more comfortable in your mind and your body than you've ever felt before. Dan Anda merasakan satu rasa nyaman luar biasa di dalam pikiran dan di dalam badan yang belum pernah sebetulnya terjadi. And your mind stays on your object of meditation without any effort. Dan pikiran Anda berada bersama objek meditasi Anda tanpa usaha. I just described to you what the first jhana is like. Bhante baru saja menjelaskan pada kita bagaimana jhana pertama itu dirasakan. An interesting thing in the suttas Satu hal yang sangat menarik yang ada di dalam sutta is that the word vipassana is mentioned about 100 times. yaitu kata-kata vipassana disebutkan sebanyak 100 kali. And the word jhana is mentioned many thousands of times. Dan kata-kata jhana disebutkan lebih dari 10.000 kali. So what does that tell you about what the Buddha talked about mostly? Dan itu menjelaskan pada kita apa yang lebih sering diajarkan oleh Sang Buddha. A misunderstanding of the word jhana Ada satu hal yang salah dimengerti mengenai kata-kata jhana. has come into being in the last 1,000 years or so. Itu salah artikan di 1000 tahunan terakhir. Everybody thinks about the word jhana meaning deep absorption concentration. Orang-orang berpikir mengenai jhana adalah konsentrasi yang mendalam dengan absorpsi atau pencerapan itu. The word jhana means a stage of understanding. Kata-kata jhana itu sebenarnya berarti satu pengertian, satu tingkat pengertian. When you get to the first jhana, you're starting to understand that the hindrances, when they arise, are not your enemy. There's something to let go of and come back to your object of meditation. Pada saat Anda masuk ada di dalam jhana, maka Anda mengerti bahwa gangguan-gangguan yang muncul itu bisa dikenali sehingga Anda bisa tetap bersama objek meditasi Anda setelah Anda lepaskan dan kembali pada objeknya. In the suttas, Di dalam sutta, the jhana practice latihan-latihan jhana and the vipassana dan latihan vipassana are mentioned together. disebutkan bersama-sama. And one sutta, it says that jhana and vipassana are evenly yoked together. Di dalam salah satu sutta disebutkan bahwa jhana dan vipassana itu bersama-sama bekerja. And in other suttas, Dan di sutta-sutta lainnya it talks about experiencing insight menceritakan dengan mengalami vipassana while you are in a jhana. pada saat Anda berada di dalam jhana. So they're not separate kinds of meditation. Dan sebetulnya itu bukan latihan meditasi yang berbeda. These are supposed to be practiced together. Dan harusnya dipraktekkan bersama-sama. Bhante, excuse me, 10 more minutes. So, because of the Visuddhimagga and other commentaries, Karena adanya Visuddhimagga dan komentar-komentar lainnya,
Many people that teach meditation teach that jhana practice is one thing and vipassana is something else. Banyak orang yang mengajarkan meditasi mengatakan bahwa latihan jhana adalah satu latihan dan latihan vipassana adalah latihan lainnya. But when you go to the suttas, they are together. Tapi pada saat Anda kembali ke dalam sutta, maka itu sebetulnya adalah latihan yang harus dilaksanakan bersama. They're not separate practices at all. Latihan itu bukanlah latihan yang terpisah berbeda sama sekali. Now, what makes that difference? Apa yang membuat perbedaannya? That extra step of relaxing. Yaitu satu tambahan dari merelakskan. When you practice that, then your jhana practice and your vipassana work together. Kalau Anda mempraktekkan itu, maka latihan jhana atau samanta dan vipassana itu bersama-sama. They're evenly yoked together. Mereka terjalin bersama-sama. If your concentration gets too strong, Kalau konsentrasi Anda menjadi begitu kuat, then it starts pulling you off of the path. maka akan membawa Anda keluar dari jalurnya. So you have to have it evenly practiced Jadi Anda harus mempraktekannya bersama-sama dengan cara yang sama in order to attain nibbana. untuk mencapai menuju nibbana. Now, when you practice loving kindness meditation Kalau Anda mempraktekkan meditasi cinta kasih atau metta and you smile all the time, dan Anda tersenyum sepanjang waktu, your mindfulness gets very sharp. maka kewaspadaan Anda menjadi semakin tajam. I've told some students that I don't want them to sit in meditation, I only want them to smile all day. Kadang-kadang Bhante menyarankan murid-muridnya, beliau tidak mau murid-muridnya itu untuk duduk bermeditasi, hanya tersenyum sepanjang hari. And when they do this for 7 days in a row, Kalau mereka lakukan ini selama 7 hari berturut-turut, they come back and tell me I didn't even know what meditation was before. murid-muridnya itu datang pada beliau dan beritahu, saya sebetulnya tidak tahu sebelumnya apakah itu meditasi. I never understood what mindfulness was. Karena tidak pernah mengetahui apakah arti kewaspadaan itu sebenarnya. See, the thing with the Buddha's teaching Yang sebetulnya diajarkan oleh Sang Buddha, he gave it to us so we would be happy. beliau mengajarkan pada kita sehingga kita merasakan kebahagiaan. How many times have you gone to a retreat and seen very unhappy faces? Berapa banyak Anda pergi ke dalam satu tempat retret dan Anda melihat banyak sekali wajah-wajah yang tidak bahagia. Begitu seperti itu. Does that sound like the Buddha's teaching? Apakah itu sepertinya ajaran Sang Buddha Of we're the happy ones? bahwa kita adalah seharusnya yang berbahagia? Many times I've gone to retreats. At the end of the retreat, all we talk about is how hard it was and how much pain there was. Setiap saat beliau mengikuti satu retret dan setelah selesai retret itu selesai, yang dibicarakan adalah betapa menderitanya ada rasa sakit pada saat merasakan retret itu. Does that sound like happy minds to you? Apakah itu sepertinya pikiran-pikiran yang berbahagia untuk Anda? You just spent a week or 2 weeks or 3 months doing a practice and all you talk about is how hard it was? Anda baru saja misalnya melakukan retret selama 1 minggu, 2 minggu, atau 3 bulan, tapi yang dibicarakan adalah rasa sakit atau penderitaan itu. When people practice meditation with me at the end of their retreat, they start complaining, wishing it would last longer. Kalau orang-orang melakukan praktek meditasi retret bersama Bhante, maka yang mereka komplain adalah, mereka berharap itu meditasinya, retretnya lebih lama lagi. And they talk about how good they feel. Dan mereka membicarakan betapa menyenangkannya perasaan mereka. And how happy their minds became. Dan betapa pikiran mereka itu menjadi begitu bahagia.
To me, that sounds more like the Buddha's teaching. Untuk beliau itu sepertinya adalah ajaran Sang Buddha. It's your choice. You can do either one. Itu pilihan Anda bisa mengambil salah satu. But one path takes you to Nibbana, the other one takes you away from it. Satu jalan membawa Anda menuju ke Nibbana, jalan lainnya membawa Anda ke jalan lainnya. I know because I've taken both paths. Beliau tahu karena beliau sudah mengalami dua jalan itu. I know what works, I know what doesn't. Beliau tahu apa yang bekerja dengan baik, apa yang tidak bekerja dengan baik. Because of my direct experience. Karena itu adalah pengalaman beliau langsung, ya, beliau langsung rasakan. I'm trying to help you right now so that you can become more happy all the time. Bhante mencoba membantu kita sekarang sehingga kita merasakan kebahagiaan itu. The biggest problem I have in teaching people loving kindness meditation Masalah terbesar yang beliau hadapi pada saat beliau mengajarkan orang-orang bermeditasi is to convince people that they have to stop trying so hard. adalah meyakinkan orang-orang itu bahwa janganlah berusaha terlalu keras. When you try too hard, you make yourself restless. Kalau Anda mencoba begitu keras, Anda membuat diri Anda sendiri gelisah. You have a lot of hindrances arise. Maka ada banyak sekali rintangan batin atau gangguan yang muncul. So people come to me and they say, "Oh, my meditation is terrible." Ada orang yang datang pada beliau, oh meditasi saya itu sangatlah jelek. What do I tell them? Apa yang Bhante sarankan? You're not smiling at it. Anda tidak tersenyum tidak cukup tersenyum lebih banyak. I'm going to use a few words in one sentence that I think you've never heard before. Bhante akan mengatakan satu kalimat di mana mungkin Anda belum pernah mendengar sebelumnya. Meditation is fun. Meditasi itu sangatlah menyenangkan. And as you go deeper in the meditation, it gets to be more fun. Pada saat Anda masuk ke dalam, lebih dalam lagi, itu menjadi lebih menyenangkan. How many people here have heard the word meditation and fun in the same sentence? Berapa banyak orang di sini yang pernah mendengar meditasi dan menyenangkan itu ada di dalam satu kalimat? One of the things that the loving kindness meditation does is it helps you become enthusiastic about your practice. Meditasi cinta kasih akan membuat Anda begitu antusias di dalam praktek Anda. Why? Mengapa? Because your progress is very fast when you practice loving kindness meditation. Karena kemajuan Anda sangatlah cepat kalau Anda mempraktekkan meditasi cinta kasih. I was talking to you a little while ago about anapanasati, and it takes 1 or 2 weeks to go deep into your practice. Bhante tadi menceritakan kita kalau kita melatih anapanasati atau kesadaran nafas, maka itu akan memakan waktu 1 sampai 2 minggu untuk mengerti lebih mendalam. Loving kindness is 2 or 3 days. Pada kalau kita melakukan meditasi cinta kasih atau metta, itu hanya butuh waktu selama 2 sampai 3 hari. If you practice the meditation the way that I show you, you will be able to get into a jhana in 1 or 2 days. Kalau Anda mempraktekkan latihan meditasi bersama Bhante dengan cara yang beliau ajarkan, Anda akan masuk ke dalam jhana dalam waktu 1 atau 2 hari. Your choice, 10 or 15 years or 1 or 2 days. Itu pilihan Anda, 1 atau 2 hari atau 10 atau 15 hari. What's the key to the meditation? Apa kunci dari meditasi? Being happy. Adalah dengan merasakan kebahagiaan And sharing that happiness with other beings. dan membagi kebahagiaan itu dengan makhluk-makhluk lainnya. Every time you smile, Setiap saat Anda tersenyum, when you're out there pada saat Anda di luar sana, and you give a loving thought to that other person, dan Anda memberikan pikiran yang bahagia kepada orang lain itu, you're practicing the meditation. Anda mempraktekkan meditasi. See, meditation is not just sitting like this. Meditasi itu bukanlah hanya duduk seperti lupa. Meditation is all of the time. Meditasi itu dilakukan setiap saat.
You do need to sit Anda at least once a day, tetap seharusnya duduk bermeditasi sehari sekali, so you have some private time. sehingga Anda punya waktu yang khusus untuk Anda. And you can watch your mind move a little bit more easily while you're sitting. Dan Anda bisa dengan lebih mudah memperhatikan pikiran Anda pada saat Anda duduk meditasi. But the whole rest of the day is part of meditation too. Tapi sepanjang hari lainnya adalah bagian dari meditasi juga. The more you smile, Semakin banyak Anda tersenyum, the more you wish other people happiness, semakin banyak Anda mendoakan orang lain bahagia, the happier you become. semakin Anda merasakan semakin rasa bahagia itu. This isn't a maybe. Ini bukan suatu mungkin, It really works this way. itu bekerja seperti itu. Oke, jadi dalam talk dia akan diselesaikan talk sekarang dan Bhante memberikan kesempatan untuk yang bertanya. Kalau ada yang mau bertanya silakan. Bhante, is it better to ask questions now or start meditating first? Now let's ask questions. Oke, kita akan silakan bertanya. Ini kesempatan sebelum There's no Anda microphone. You have to speak tidak up. ada mikrofon, jadi Anda harus berdiri. Saya ingin tanya, kalau kita meditasi, kalau pasrah merasa lebih enak lebih lama meditasinya daripada kita perhatiin nafas masuk nafas keluar, mengatur nafas gitu. Pasrah, Kita mendengarkan pasrah gitu ya, daripada kita perhatiin nafas masuk nafas keluar, malah merasa ngatur nafas jadi kayak enak. jadi pasrah yang Bapak. He's saying that when he meditates, he feels like when he just allow things as they are without noticing the breath, he feels more enjoyable. He's not disciplining his mind when he does that. Itu He's tidak just letting his mind wander. itu tidak membuat pikiran Anda menjadi disiplin, itu membiarkan pikiran Anda jalan lari-larian. You have to come back to an object of meditation. Anda harus kembali menuju ke objek meditasi Anda. Kalau objek kita ngerasain duduk sentuh aja rasain. Maaf Pak, Kita merasakan duduk sentuh aja. kita merasakan, sorry. Halo, Ya. ayo, kita merasakan, kita dudukkan di bantal itu ya. Kita rasakan sentuhan kita di bantal itu, dirasain terus di sentuhnya. Itu saya merasa lebih enak daripada kita mengatur nafas gitu loh. Well, he said when he sits on the cushion, when he feels the cushion on the body, he feels much better rather than noticing the breath. He will not have any real progress in his meditation until he starts following the directions the way that they are given in the suttas. Bapak tidak akan mendapatkan kemajuan pesat kalau Bapak tidak mengikuti ajaran yang disampaikan dari sutta. Now you can sit that way, it's up to you. Anda bisa duduk seperti itu, terserah Anda. But if you want to progress in meditation, you have to follow what the Buddha teaches us. Tapi kalau Anda mau maju di dalam meditasi Anda harus mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha. Ya kalau kita ikutin objek nafas, masuk lalu keluar, kalau kelamaan kita tuh timbul energi yang panas, jadi nggak enak badannya. When he noticed the breath coming in and out, he's noticed the heat, and he doesn't feel comfortable. He can do anything he wants. Bapak bisa lakukan apa yang Bapak ingin lakukan, If tapi he doesn't follow the directions the way they're given, he will not gain benefit. kalau Bapak tidak mengikuti instruksi yang diajarkan, maka Bapak tidak akan mendapatkan manfaat dari hasil meditasi. Oke, silakan Pak. Kalau kita dalam meditasi kita tanpa objek nanti seolah tuh objek itu yang bikin susah nanti. Jadi kita tuh seperti seolah kita seperti bayi lahir. Jadi kita tanpa ikatan, bebas dan tenang.
kita paksakan, kita jalankan aja apa adanya. Terima kasih. He said if there is no object, he feels free and kind of not restricted. Right, and undisciplined, and will not have any progress in his Dan meditation. tidak ada disiplinnya sehingga tidak akan mendapatkan kemajuan dari meditasi. So what he winds up doing is just letting his mind wander. Dan yang Bapak lakukan adalah membuat pikiran Bapak itu berjalan kemana-mana. And there is no discipline in that. Dan tidak ada disiplin di dalamnya. Bukan maksudnya nggak disiplin, tapi kita jangan perhatikan sama objek. Jadi kita tuh emang seolah-olah seperti meditasi permulaan gitu dasar. Tapi tetap kita fokus. Fokus terhadap apa? Tanpa objek. Without object? Kita hanya Without object of karena meditation. kita kan juga kan kita lahir pun kita tidak tahu kapan kita lahir dan kapan kita mati kita It's the tidak tahu. same as Jadi this kita other ambil guy. objek kita seolah kita tuh apa adanya kita ikuti tapi tetap fokus pikiran tidak jalan. If he wants to practice that way, he can. But he is not following the directions of the Buddha. Bapak boleh mempraktekkan apapun yang Bapak suka, tapi itu tidak mengikuti jalan yang diajarkan oleh Sang Buddha. Terima kasih. Namo Buddhaya. Saya mau bertanya, kalau dalam kitab komentar di Sudimagga, kan Sang Buddha setelah mencapai jana kan dia turun menjadi sampai upacara samadhi. Jadi dia tidak dalam kondisi jana untuk masuk ke vipassana. Apakah di sutta ada yang seperti itu juga? Sehingga He's saying that in the Visuddhimagga, when the Buddha reaches enlightenment, he got into jhana and he left it and he went into the vipassana and into upacara samadhi. Is it in the sutta the same way? No. Tidak ada di dalam sutta. When he practiced absorption concentration, is when he was a bodhisattva. Jadi Sang Buddha itu mempraktekkan konsentrasi absorpsi pada satu titik itu pencerapan pada saat beliau menjadi seorang bodhisattva. And he said that does not lead to nibbana, so he quit that practice. Jadi Sang Buddha mengatakan bahwa hal itu tidak membawa mencapai nibbana sehingga beliau stop latihan itu. The thing that gets really confusing about this is the word jhana. Yang membingungkan dari hal ini adalah kata-kata jhana. Because there are two kinds of jhana. Karena ada dua macam jhana. Absorption concentration jhana Adalah konsentrasi absorpsi atau pencerapan jhana and samatha vipassana jhana. atau jhana samatha vipassana. That means jhana and vipassana at the same time. Yaitu berarti jhana, samatha dan vipassana itu bersama-sama. That's what the Buddha taught. Itulah yang diajarkan oleh Sang Buddha. What the Visuddhimagga teaches comes from Brahmanism and Hinduism. Yang diajarkan di Visuddhimagga itu datang dari Brahmana dan dari agama Hindu. But it's mixed up with Buddhist terms. Dan dicampur dengan kata-kata Buddhis. jadi kitab komentar Visuddhimagga itu yang kalau tidak salah ya yang dikarang oleh Buddha Desa itu apakah itu tidak benar sehingga membuat kita orang yang selalu berpatokan dengan itu berarti salah dong selama ini yang diajarkan. Okay, so the Visuddhimagga which was created by Buddha Dosa was incorrect, so it is incorrect way we've been practicing. Right. Betul. Artinya memang salah. Take the Visuddhimagga, close the book, put it away. Jadi Visuddhimagganya dikesampingkan. Start practicing the way it says in the suttas, and you will see in 1 week
how much better it is what the Buddha was talking about. Dan Bapak mengambil suta-suta dan mempraktekannya dalam 1 minggu, Bapak akan melihat perbedaannya. Thank you. If I have time, I will follow you, teaching me to do right with like you talk with the Sutta. Thank you, Bhante. Bagus kata Bhante. Ada lagi yang mau bertanya? The thing is, you can practice meditation any way you want to. Jadi yang Bhante katakan, Anda bisa mempraktekkan cara meditasi yang Anda inginkan. It's whether you want to follow what the Buddha teaches or not. Apakah Anda ingin mengikuti sebetulnya apa yang diajarkan oleh Sang Buddha atau tidak? This is what's important. Inilah hal yang penting. If you want the kind of progress that the Buddha talks about, Kalau Anda ingin mempunyai kemajuan yang diajarkan oleh Sang Buddha, you have to follow the way he teaches. Kita harusnya mengikuti apa yang beliau ajarkan itu. It's like you're making a cake. Seperti membuat kue. You have flour, you have eggs, you have this, you have that. Ada terigu, ada telur, ada ini, ada itu. And you have a formula that says you need to take this milk and put in here and you have to stir it up in a certain way. Jadi Anda ada resepnya, harus mengambil ini berapa banyak, harus dikocok berapa lama, harus dilakukan bagaimana caranya. But if you take what the Visuddhimagga says, it says no, you throw the eggs in and then you throw the milk in and you do this and you do that. Tapi kalau mengikuti Visuddhimagga, dikatakan Anda menaruh ini, menaruh itu, semua dicampur. You still wind up with a cake. Anda tetap ada mendapatkan kue. But it's not the same kind of cake that the recipe says you'll wind up with. Tapi tidak sama dari resep kue yang harusnya yang resep asli dari kue itu sesungguhnya. And it's your choice. Itu adalah pilihan Anda. You can do anything you want. Anda bisa melakukan apapun yang Anda inginkan. I found something that really works. Bhante menemukan sesuatu yang sebetulnya bekerja dengan baik. And many of the students that I teach find out this really does work. Dan banyak sekali murid-murid beliau yang menemukan bahwa memang ini bekerja dengan baik. So they become enthusiastic and they have great progress in their meditation. Dan mereka begitu antusias dan punya kemajuan yang sangat baik dari hasil meditasinya. And in their everyday life. Di dalam kehidupan mereka sehari-hari. One of the problems I found with the Visuddhimagga, Salah satu masalah yang beliau temukan dari Visuddhimagga, I could become very peaceful and calm Bhante bisa merasakan rasa tenang dan rasa damai while I was sitting in meditation. pada saat duduk bermeditasi. But I would become very angry outside of the meditation. Tapi setelah selesai meditasi bisa menjadi marah setelah selesai. It says there's something wrong with the meditation. Artinya ada satu hal yang salah dari meditasinya. The meditation is so that we can be happy all the time. Meditasi adalah seharusnya membuat kita selalu bahagia sepanjang waktu. So if you sit in one-pointed absorption concentration and don't know what hindrances are, Kalau Anda duduk bermeditasi dengan konsentrasi satu titik dan tidak mengetahui apakah itu rintangan batin sesungguhnya, you come back into your daily life, Anda kembali ke dalam kehidupan Anda sehari-hari, you get caught by all of these hindrances and you don't even recognize them. dan Anda terjebak di dalam niwarana atau rintangan batin atau gangguan ini tanpa Anda kenali, Anda ketahui. So there's no real personality development. Sehingga tidak ada pengembangan kepribadian. Many suttas don't talk about meditation Banyak sutta-sutta tidak mengajarkan tentang meditasi in the formal way, dengan cara yang formal, but it talks about how you practice living with a happy mind. tapi dengan mempraktekkan bagaimana kita hidup
dengan pikiran yang berbahagia. And when you live with a happy mind and you smile and you laugh and you have fun with your life, Tapi kalau Anda punya satu rasa bahagia dengan menyenangkan, menikmati meditasi itu dan dalam kehidupan Anda sehari-hari, that's the Buddha's teaching. itulah ajaran Sang Buddha sesungguhnya. If you're not having fun with your life, Kalau Anda tidak menyenangi kehidupan Anda, then you might look at what you're doing tapi Anda harus lihat apa yang Anda lakukan dalam kehidupan and Anda. how you're caught with unwholesome thoughts, Dan bagaimana Anda terjebak di dalam pikiran-pikiran yang tidak baik atau aku salah itu, and change. dan mengubahnya. If you can change, Kalau that Anda bisa, means you can become happy if you want to. kalau Anda bisa mengubahnya, maka Anda bisa menjadi bahagia kalau Anda inginkan. So many people walk around with an Banyak sekali. unhappy face. Banyak sekali orang berjalan-jalan dengan muka yang tidak bahagia. That reflects what's in their mind. Itu menjelaskan apa yang ada di dalam pikiran mereka. That's dukkha. Itu adalah duka. The Buddha said, don't focus on dukkha. Sang Buddha katakan jangan terfokus ke dalam duka, Focus on the cessation of the dukkha. tapi fokuskan pada berhentinya penderitaan itu. Come up with ways so that your mind can be happy all the time. Rasakan hal-hal yang bisa membuat Anda mempunyai pikiran yang berbahagia. That's what meditation is. Itulah sebenarnya meditasi. It's not just a sitting practice. Itu bukanlah dengan mempraktekkan duduk bermeditasi. Meditation is living. Meditasi adalah kehidupan. Living with a happy mind. Kehidupan dengan perasaan pikiran yang berbahagia. Helping other people around you to be happy. Membantu orang-orang seputar Anda menjadi bahagia. Then life is fun. Jadi kehidupan ini adalah membahagiakan, menyenangkan. Oh, I used that word again, didn't I? Bante gunakan kata-kata itu lagi. Fun. Fun, menyenangkan. People have the idea that if you're a Buddhist, you're supposed to never laugh. You're supposed to never smile. Banyak orang yang punya ide kalau Anda sebagai seorang Buddhis, Anda seharusnya tidak punya rasa senang, tidak tersenyum. Look at his face. Lihatlah wajah beliau. Doesn't he have a smile? Bukankah ada senyuman di bibirnya? Well, take that as your reminder. Oh, I might smile more myself. Dan lihatlah itu sebagai kita mengingatkan kita bahwa kita harus tersenyum lebih banyak seperti beliau. He smiles all the time. Beliau terus tersenyum sepanjang waktu. You can too. You can also. Ya, Anda juga bisa melakukannya seperti itu. It just takes practice. Itu hanyalah harus dilatih. The Buddha taught loving acceptance of the present moment. Sang Buddha mengajarkan dengan penuh cinta kasih menerima apapun yang terjadi masa ini. The more fun you have in your life, Semakin Anda merasakan kebahagiaan menyenangkan dalam kehidupan Anda, the better your mindfulness becomes. semakin tajam kewaspadaan Anda. The better your mindfulness becomes, Semakin baik kewaspadaan Anda, the easier it is to sit in meditation. dan maka akan lebih mudah Anda duduk bermeditasi. See, this is all interconnected. Ini semuanya sangat berhubungan. Everything that I've been talking about today is interconnected. Semua hal yang beliau katakan hari ini berhubungan dengan sangat kuat. The problem with the Visuddhimagga was it made everything separate. Masalah yang ada di Visuddhimagga membuat hal-hal itu terpisah. It would take one word and say, there are 9 kinds of this. Di sana disebutkan ada 9 hal ini. Whether it was faith or equanimity or whatever it was. Ya, apakah itu kepercayaan, apakah itu keseimbangan batin, apapun itu. So it separated everything. Tapi itu memisahkan semuanya. But that's not the Buddha's teaching. Itu bukanlah ajaran Sang Buddha. The Buddha's teaching is about coming together.
Ajaran Sang Buddha itu sebenarnya bersatu. Taking a real interest in being happy and helping other people to be happy. Yaitu punya rasa tertarik untuk merasakan kebahagiaan dan membantu orang lain seputar Anda bahagia. If you do that and you smile all day, Kalau Anda lakukan itu dan Anda tersenyum sepanjang hari, you will begin to see miracles happen. Anda akan mulai melihat keajaiban terjadi. Some people don't think that miracles are real. Beberapa orang berpikir keajaiban itu tidak mungkin, tidak nyata. If I come up to you and you have an angry mind and I radiate loving kindness to you and you start smiling, that's a miracle. Jadi kalau Anda punya rasa marah di dalam pikiran, kemudian Bhante datang pada Anda dan tersenyum, dan itu akan membuat satu perubahan, itulah keajaibannya. Miracles happen to me all the time. Keajaiban terjadi pada beliau, sering sekali terjadi pada beliau. Why? Mengapa? Because I practice Karena latihan all the time. sepanjang waktu. Okay, do you have any other question? Ada pertanyaan lainnya? Saya ada pengalaman dari latihan meditasi ya, terutama waktu rasa sakit itu datang, bagaimana kita tidak duga ya, pasti kita akan merasa sakitnya pasti akan timbul ketegangan dan hilanglah rasa yang menyenangkan tersebut yang tadi fun itu ya, bagaimana kita bisa menyukai lebih dalam lagi, tapi hanya karena tekadlah yang membuat kita coba terus tumbuh dengan sabar, karena itu bisa melatih kita punya kesabaran juga menghadapi penderitaan duka, sehingga itu baru mendorong kita lagi meningkatkan keyakinan bahwa rasa sakit itu ternyata tuh bisa abadi ya, tidak menetap lah gitu, bisa berubah. Saya rasa rasa sakit yang membuat kita hilang kesalahan itu juga menghambat kita sebenarnya. Okay, bisa we have an experience in meditation that by noticing the pain, he realized suffering. And he noticed that, and he noticed that it's anicca, it's not permanent. The pain is not permanent. Okay. So? Jadi itu melatih saya untuk bertahan. He taught him how to be patient by noticing the pain. Okay. Tell him to put his attention right in the middle of that pain and suffer really a lot. Jadi kalau Bapak memberikan perhatian kepada rasa sakit itu, Bapak akan menderita lebih banyak. I had one student that really got restless and very unhappy. Bhante punya seorang murid yang sangatlah gelisah, sangatlah tidak bahagia. I told him all kinds of different ways to let that go. Jadi Bhante mengajarkan beberapa cara untuk melepaskan perasaan-perasaan itu. But he really wanted to suffer. Tapi orang itu sangat ingin menderita. So I said, okay, if you want to suffer, here's what you do. Jadi Bhante katakan kalau Anda mau menderita, begini caranya. You take your shoes and socks off. Anda lepaskan sepatu dan kaos kakinya. And you go to the nearest tree. Dan Anda pergi ke pohon yang terdekat. Kick it as hard as you can with your toes. Dan tendanglah sekencang mungkin dengan jari-jarinya. Then you can really suffer. Dan Anda bisa menderita. And my telling him that made him laugh. Dan dengan mengatakan seperti itu membuat muridnya tertawa. And all of a sudden he wasn't suffering anymore. Dan tiba-tiba dia tidak lagi menderita. Suffering is a perspective. Penderitaan adalah satu perspektif. Buddha taught us how to teach and how not to teach. Sang Buddha mengajarkan pada para biku bagaimana cara mengajar, bagaimana cara untuk tidak mengajarkan. What most people will teach you right now is all life is suffering. Banyak sekali orang mengajarkan pada kita kehidupan adalah penderitaan. Dukkha, 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 dukkha. Semuanya duka, 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 duka. Buddha said that's the wrong way to teach. Sang Buddha mengatakan itu cara yang salah untuk mengajarkan.
He said you want to see what the end of suffering is like. Dan dikatakan, Sang Buddha katakan bahwa kita harus melihat bagaimana akhirnya suatu penderitaan. So, focusing on the release of craving Jadi dengan memfokuskan pada melepaskan nafsu keinginan atau tanha is the way to truly let go of suffering. adalah dengan melepaskan penderitaan itu sesungguhnya. What you were practicing was a one-pointed concentration. Yang Anda praktekkan adalah konsentrasi satu titik. You never saw that tension and tightness in your head, in your mind. Anda tidak akan pernah melihat ketegangan di dalam pikiran dan di dalam kepala So Anda. what you wound up doing is suppressing that a little bit. Sehingga yang Anda lakukan adalah dengan menekannya sedikit. And then you say, oh, that pain went away. Dan Anda katakan, oh rasa sakit itu pergi. But it'll come back Tapi itu akan kembali. because of your attachment to it. Karena ada kemelekatan Anda di sana. What is attachment? Apakah kemelekatan itu Craving. adalah nafsu keinginan atau tanha? I like it, I don't like it, mine. Pikiran saya suka atau pikiran saya tidak suka. Every unwholesome thing that arises in your mind Segala pikiran-pikiran aku salah atau yang tidak baik yang muncul dalam pikiran Anda starts with craving. bermula dari nafsu keinginan atau tanha. I am that. Saya seperti itu. This is my pain. Ini adalah rasa sakitku. This is who I am. Ini adalah saya. This is my opinion. Ini adalah pendapat saya. This is a deeper form of attachment. Ini adalah satu bentuk yang mendalam dari kemelekatan. So when you're able to recognize and let go of that craving, Kalau Anda bisa mengenali dan melepaskan nafsu keinginan atau tanha itu, there's a freedom that you never even dreamed was possible. ada satu kemerdekaan di mana tidak pernah Anda bayangkan tidak pernah Anda mimpikan itu akan terjadi. I understand this from direct practice Beliau mengerti dari pengalaman-pengalaman beliau. because I practiced Vipassana and what you're talking about for Karena 20 beliau years. mempraktekkan Vipassana selama 20 tahun seperti yang Bapak lakukan. When I finally let go of the Visuddhimagga and went to the suttas, Pada saat beliau melepaskan Visuddhimagga dan kembali menuju sutta, I started practicing what it said. dan beliau mulai mempraktekkan apa yang ada di dalam sutta. I went deeper in 1 week Beliau menjadi lebih dalam selama seminggu than I had experienced in 20 years. Daripada apapun yang beliau alami selama 20 tahun. My understanding of how things worked matured very quickly. Pengertian beliau tentang bagaimana semuanya ini bekerja berjalan dengan sangat-sangat cepat. When I began practicing what the Buddha said, Pada saat beliau mempraktekkan apa yang diajarkan Sang Buddha. it surprised me so much that I went to the head monk and I said, I've got to go away for 2 weeks. I have to explore this more. Dan Bhante begitu terkejutnya sehingga beliau pergi kepada gurunya dan bilang saya harus pergi selama 2 minggu karena saya mempraktikkan ini. So I went to a cave in Thailand and all I did was practice this. Dan beliau pergi ke salah satu gua di Thailand dan mempraktekannya. And it was so interesting that I couldn't stop after 2 weeks. Dan itu sangatlah menarik sehingga beliau tidak bisa menyetop selama 2 minggu. I stayed there for 3 months. Jadi beliau tinggal di dalam gua selama 3 bulan. Finally, the head monk sent somebody to come get me, to bring me back so I could help it. Akhirnya ketua wihara di sana, ketua para biku di sana mengirimkan seseorang untuk membawa Bhante kembali ke wihara. It was truly interesting and I didn't want to come back. I wanted to stay. Itu sangatlah menarik, beliau tidak mau kembali ke wihara dan beliau ingin tinggal di dalam gua itu. Because it was so interesting following the Buddha's teaching and going so much deeper than I ever
thought was possible. Karena beliau mengalami sesuatu yang sangat mendalam yang tidak pernah beliau pikirkan itu mungkin terjadi. So you can practice whatever way you want. Anda bisa mempraktekkan cara apapun yang Anda It's inginkan. your choice. Itu pilihan Anda. You can be happy, you can be sad. Anda bisa bahagia, Anda bisa sedih. That's your choice. Itu adalah pilihan Anda. But the Buddha teaches us we can't blame things out there for our happiness. Tapi Sang Buddha mengajarkan kita tidak bisa menyalahkan sesuatu di luar sana mengenai kebahagiaan kita Or sadness. atau kesedihan kita. It all comes from inside. Itu semua datang dari dalam. When I started following what the Buddha said, I became very happy. Pada saat beliau mengikuti apa yang diajarkan oleh Sang Buddha, beliau menjadi begitu bahagia. After 20 years of experiencing all kinds of dukkha, Setelah 20 tahun mengalami segala jenis penderitaan, so it was my choice to find another way. jadi itu adalah pilihan beliau untuk mengetahui cara lainnya. And that way was going back to the original teaching of the Buddha. Dan cara itu adalah kembali ke ajaran asli dari Sang Buddha yang disebutkan di dalam sutta. Yes, thank you. Tapi aku masih agak sedikit rancu dengan pengertian duka ya. Karena aku pernah diajarkan oleh seorang sayadaw juga pun bilang dengan tahu duka maka kamu akan tahu kunci daripada duka itulah yang membuat kamu bisa mencapai. Tapi kalau kamu tidak bersabar, tidak mau mengalami duka, kamu tidak akan tahu bagaimana cara menghapus duka itu sendiri gitu. So he's a little confused. As Sayadaw told him about that he needs to understand dukkha so he can release it. I understand that. I practiced with Sayadaws for 20 years. Beliau mempraktekkan dengan para Sayadaw selama 20 tahun dengan cara mahasiswa. Okay? That is not the way that leads to the cessation of suffering. I promise you that. Tidak, beliau berjanji bahwa cara yang dipraktekkan beliau selama 20 tahun dengan cara mahasiswa itu tidak membawa beliau ke dalam berhentinya penderitaan itu sendiri. I had to let go of everything that I learned in the past. Bante harus melepaskan apapun yang pernah dipelajarinya di masa lalunya. And start over again with just the Buddha teaching. Dan mulai lagi hanya dengan ajaran asli Sang Buddha. For me is maybe the karma not found you more early. Well, but the thing is, I come along and I tell you what my experience is. Jadi kata Bapak itu mungkin itu karma buruknya tidak ketemu Bante lebih awal dan Bante katakan Bante mengajarkan sesuai dengan pengalaman beliau. And I save you 20 years of suffering. Beliau mengajarkan kita save, jadi menyelamatkan kita untuk tidak mengalami penderitaan itu selama 20 tahun yang beliau pernah rasakan. So I had to go through it, but you don't. Jadi Bante harus melewatinya, tapi kita tidak perlu melakukan hal itu. Only for a while, just see you. I don't know when I'm especially can try you touching me, how to easy to understand what you are. Here we go again. Saya nggak tahu ya kapan lagi saya bisa memiliki ya ketemu Bante lagi untuk coba dia melatih saya apakah benar bisa terjadi to miracle. I know what it is. I am sending a nun here. I'm sending a nun to come here and help teach. Bante akan mengirimkan seorang calon bikuni untuk mengajarkan. Maybe in June or July, I don't know when. Mungkin sekitar bulan Juni atau Juli. Beliau bernama Sister Kema dan beliau adalah murid utama Bhante Vimalaramsi.
So you get in touch with Brenda and she can let you know what the schedule will be in a month or so. Ya, jadi Anda bisa menghubungi saya, Brenda, untuk mendapatkan informasi schedule ini. Karena Sister Kema ini meminta saya menjadi kapia beliau. Beliau akan menghadiri konferensi para bikuni di Thailand bulan Juni atau Juli di Cetiya. Jadi saya akan pergi menjadi kapia beliau dan saya berusaha membawa Sister Kema kembali ke Indonesia, datang ke Indonesia untuk mengajar. She's been practicing with me for 11 years. Sister Kema telah berpraktek dengan Bhante selama 11 tahun. So she does understand the practice. Jadi beliau mengerti latihan yang akan diajarkan itu. I wish I could be in all places at all times, but I just haven't developed that skill yet. Bhante sebetulnya berharap bisa ada di beberapa tempat, tetapi itu terbatas karena beliau hanya ingin keluar negeri selama setahun sekali dan tahun depan sudah dibuat ke Korea selama 6 bulan. That's not me, berhentinya dalam keinginan itu adalah satu kebahagiaan. Sorry? Bhante, apakah benar berhentinya nafsu keinginan tanha itulah disitulah kita ketemukan kebahagiaan? Itu true? Is it true that the cessation of craving is the end of suffering? Yes. Ya. The thing with craving is it's not particularly strong. Nafsu keinginan atau tanha itu sebetulnya tidak seharusnya mungkin tidak kuat, But it is very, very persistent. tapi itu sangatlah bandel, auban gitu ya. You let go, comes up again. Ya, You kita let lepaskan, go, comes up muncul again. lagi, lepaskan, muncul lagi. Yang kedua, saya ingin tanyakan, waktu saya kalau pertama meditasi, biasa saya gunakan samanta, terus lalu masuk ke vipassana itu lebih enak Bhante. Apakah boleh seperti itu? Okay. She said when she started meditation, she started with samatha, and then after that she follows with vipassana. Is it correct? That way? Bhante bilang tidak benar. Because the samatha you're practicing is suppressing craving Dengan and suppressing hindrances. samatha Anda menekan nafsu keinginan atau tanha dan menekan semua nafsu-nafsu itu. So you have to add that relaxed step in your samatha practice. Jadi Anda tambahkan langkah relax itu pada saat Anda mempraktekkan samatha. And if you can remember to do that continually, your practice will change more towards what the Buddha teaches. Kalau Anda terus mengingatnya, terus merilekskan, maka latihan Anda akan membawa menuju ajaran yang diajarkan Sang Buddha sesungguhnya. Okay? See, next year I have to go to Korea Tahun depan beliau harus pergi ke Korea for 6 weeks. selama 6 minggu. Then I have to go back to my center. Kemudian beliau harus kembali ke tempat meditasi The beliau. year after that I have to go to Bangladesh they want me for 3 months, but I can't go there. Tahun 2012 beliau diminta ke Bangladesh selama 3 bulan, tapi beliau tidak bisa melakukannya. The year after that I have to go to Japan for a few months. Setelah itu beliau harus ke Jepang untuk selama 3 bulan. 3 months. I would love to come back here, but I'm not able to do it as much as I would like. Bhante sebetulnya ingin sekali kembali, tapi belum tentu bisa melakukan itu, biarpun beliau ingin sekali. Okay. The next best thing is this book is one that I have written. Ini hal lainnya adalah ini adalah buku yang beliau tuliskan. And this is in Bahasa Indonesia. Sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. It tells you how to practice mindfulness of breathing. Mengajarkan Anda bagaimana mempraktekkan meditasi penyadaran nafas. It
tells you how to practice loving kindness meditation. mengajarkan bagaimana mempraktekkan meditasi cinta kasih, It tells you how to do the walking meditation. mengajarkan Anda bagaimana melakukan meditasi berjalan, Because walking really slow is not what the Buddha was interested in. karena berjalan dengan sangat perlahan bukanlah yang diajarkan, yang tertarik yang diajarkan oleh Sang Buddha. And this also has the forgiveness meditation. Dan di dalamnya juga ada meditasi pemaafan. So if you want to learn more about this, you can get this book and read it. Kalau Anda mau mempelajari lebih dalam, silakan baca dari buku ini. And maybe I'll have Brenda doing some more translation. Dan beliau meminta saya untuk melakukan lebih banyak penerjemahan. Okay? May I ask once more? Ini loh, pengalaman kita kalau ada penderitaan, kita dengan cara menyadari ya, sehingga penderitaan itu seperti melepas daripada diri kita, termasuk rasa sakit yang saya lagi latih dulu meditasi. Kalau saya sadarin dengan bersabar, lama-lama dia lebih cepat hilang ketimbang kita ngotot pengen dia hilang gitu. Tapi dengan sadarin, biarin, relain, kita lepasin, rasa sakit itu ternyata lebih cepat hilang. He said when he sit in meditation, he realized when he noticed it, the pain is gonna leave, is gonna go. So what? Jadi kalau kita bisa lebih cepat merasa menyenangkan, dan kalau kita tahu bahwa rasa sakit itu dengan kita menyadari, sadarin bahwa itu sakit, biarin sakit, kita biarkan aja, nggak usah kita ambil peduli, dia akan lebih cepat hilang. so we just dengan menyadari, we just realize there is a pain. So the pain Okay. will go away. Do it whatever way you want. Lakukan seperti apapun cara yang Bapak ingin lakukan. Okay? Either you want to follow the Buddha's teaching or you want to argue about what you've experienced. Jadi terserah Okay? Bapak. I don't want to argue. Do whatever you want. If it works, continue for yourself. Kalau itu I bekerja know what works ultimately. Kalau If itu you're bekerja dengan interested baik. in Nibbana, then follow this. Kalau Anda tertarik menuju ke Nibbana, ikuti proses 6R ini. Karena ini bisa bekerja dengan baik. Tapi itu terserah Bapak. Bapak merasakan nyaman dengan praktek meditasi Anda selama ini, silakan teruskan. Tapi cara untuk menuju Nibbana adalah mempraktekkan 6R ini. Okay, we have like 15 minutes, maybe we can sit and then. Please correct or not? No more. Oke, jadi kita masih ada 15 menit. Mungkin kita bisa bermeditasi selama 10 atau 15 menit. Jadi kita bisa bermeditasi I'm going to give them instructions in the metta. Oke. Jadi Bhante akan memberikan instruksi untuk meditasi cinta kasih. The first thing I want everybody to do is put a smile on their face and keep it there. Pertama-tama yang Bhante inginkan dari kita semua adalah adanya senyuman di dalam diri kita dan biarkan itu ada di sana. When you practice loving kindness meditation, you first start by sending loving and kind thoughts to yourself. Pada saat Anda mempraktikkan metta, meditasi metta atau cinta kasih ini, Anda mulai dengan memberikan pikiran dan perasaan yang cinta kasih kepada diri Anda sendiri. You remember a time when you were happy. Anda mengingat masa di mana Anda bahagia. When that happy feeling arises, it's a warm, glowing feeling in the center of your chest. Pada saat perasaan bahagia itu muncul, maka ada perasaan nyaman yang hangat bersinar di dalam hati Anda. As soon as that feeling arises, then you make a wish for your own happiness. Begitu perasaan itu muncul, maka Anda buat satu pengharapan
untuk kebahagiaan Anda sendiri. May I be happy. Semoga saya berbahagia. May my mind be peaceful and calm. Semoga pikiran saya menjadi tenang dan damai. May I be filled with joy. Semoga pikiran saya merasakan sukacita. Whatever wish you make for yourself, you want to feel that wish. Harapan apapun yang Anda inginkan, Anda harus rasakan perasaan itu. You know what it feels like to be peaceful and calm. Anda tahu bagaimana rasanya menjadi tenang dan damai. Take that feeling and put it in your heart Ambil perasaan itu dan taruhlah di dalam hati Anda. and radiate that feeling to yourself. Dan pancarkan perasaan itu kepada diri Anda. While you're doing this, your mind is going to think about other things. Pada saat Anda melakukan ini, maka pikiran Anda akan mulai memikirkan hal-hal lainnya. It doesn't matter how many times your mind gets distracted. Tidak menjadi masalah berapa seringnya pikiran Anda terganggu. Every time you notice that you're not with the feeling of loving kindness and the wish, Setiap saat Anda perhatikan pikiran Anda tidak bersama perasaan cinta kasih dan harapan itu, gently let go of that distraction dengan lembut melepaskan gangguan itu, by not keeping your attention on it. dengan tidak memberikan perhatian Anda padanya. Then relax the tension and tightness in your head, in your mind. Kemudian merilekskan ketegangan dan keketatan yang ada di dalam pikiran, yang ada di dalam kepala. Now smile again Sekarang tersenyum lagi and come back to the feeling of loving kindness and making a wish for your own happiness. dan kembali kepada perasaan cinta kasih dan membuat pengharapan itu. I know that some people teach that you have to make 4 wishes for the loving kindness. Bhante mengerti ada orang-orang yang mengajarkan Anda membuat 4 macam pengharapan. This is a different kind of meditation. Ini adalah meditasi yang berbeda. Only make 1 wish, Hanya buat satu harapan, but feel that wish. tapi rasakan harapan itu. HP-nya tolong dimatikan. Tadi sudah diingatkan, tolong dimatikan. If your mind wanders 50 times while you're sitting in meditation, Kalau pikiran Anda melayang kemana-mana pada saat Anda duduk bermeditasi, and 50 times you recognize that, let it go, 50 kali Anda mengenali dan melepaskannya, relax, rileks, smile, tersenyum, gently come back to your object of meditation. dengan lembut kembali ke dalam objek meditasi Anda. That is a good meditation. Itu adalah satu meditasi yang baik. After about 5 minutes, then you start sending loving and kind thoughts to a spiritual friend. Setelah kira-kira 5 menit Anda mulai mengirimkan pikiran cinta kasih itu kepada seorang teman spiritual. A spiritual friend is someone of the same sex, Seorang teman spiritual ini adalah orang yang sama jenis kelaminnya dengan Anda and they are alive, dan masih hidup, not a member of your family. bukan anggota keluarga Anda. So as you're sending loving and kind thoughts to yourself, Pada saat Anda mengirimkan perasaan cinta kasih kepada diri Anda sendiri, may I be peaceful and calm. semoga saya menjadi tenang dan damai.
As I feel this calmness, Dengan saya merasakan ketenangan ini, I wish this for you. saya mendoakan hal yang sama untuk Anda. May you be happy. Semoga Anda berbahagia. Radiate that feeling from your heart. Pancarkan perasaan itu dari hati Anda. Keep that wish going. Rasakan pengharapan itu terus. Feel that wish. Rasakan doa pengharapan itu. And take your spiritual friend and put them right in the middle of your heart. Dan bawalah teman spiritual Anda ke dalam di tengah hati Anda. This is a smiling meditation. Meditasi ini adalah meditasi tersenyum. You want to smile with your mind. Anda tersenyum dengan pikiran Anda. Smile with your eyes, even though your eyes are closed. Tersenyum dengan mata Anda biarpun mata Anda tertutup. Put a little Buddha smile on your lips. Letakkan senyum Buddha di seputar bibir Anda And a smile in your heart. dan tersenyum di dengan hati Anda. Every time your mind gets distracted, Setiap saat pikiran Anda terganggu, let go of that distraction. lepaskan semua gangguan itu. Relax the tightness caused by that distraction. Relakskan ketegangan yang disebabkan dari gangguan itu. Smile. Tersenyum, Come back to your spiritual friend kembali kepada teman spiritual Anda in your heart. di dalam hati Anda. While you're sitting in meditation, please do not move any part of your body. Pada saat Anda duduk bermeditasi, harap tidak menggerakkan apa bagian badan apapun. Don't wiggle your toes, don't wiggle your fingers, don't scratch, don't rub, don't change your posture. Jangan menggoyang-goyangkan jari kaki, jari-jari tangan, jangan menggaruk, jangan mengganti postur. While you're sitting like this, there can be a sensation that arises in your body. Pada saat Anda duduk seperti ini, mungkin ada sensasi muncul di dalam badan Anda. It can be an itch, Mungkin ada satu rasa gatal, a want to cough, atau rasa ingin batuk, heat, ada rasa panas, vibration, getaran, or pain. atau rasa sakit. As soon as you notice that your mind is pulled to that distraction, Begitu Anda mulai memperhatikan pikiran Anda tertarik dari gangguan itu, the first thing you will notice is you're thinking about that. hal yang pertama Anda perhatikan adalah Anda mulai berpikir tentang hal itu. Why does it have to come now? Mengapa itu harus keluar sekarang? Why doesn't it just go away? Mengapa itu tidak pergi? I hate this feeling when it comes. Saya tidak suka perasaan ini pada saat itu datang. Every thought about the sensation makes the sensation bigger and more intense. Setiap pikiran yang ada di dalam satu sensasi membuat sensasi itu semakin kuat. So the first thing you do is let go of your thoughts Hal pertama yang Anda lakukan dengan melepaskan pikiran itu and relax. dan rilekskan. Then you will notice that there is a tight mental fist wrapped around that feeling. Kemudian Anda mulai memperhatikan ada satu ketegangan yang ada di seputar perasaan Anda. You really don't like that feeling and you want it to stop. Anda tidak menyukai perasaan itu dan Anda ingin itu berhenti. But the truth is, Tapi sebenarnya yang terjadi adalah when a feeling arises, saat satu perasaan muncul, it is there. itu ada di sana. Anytime you try to fight with the feeling, Setiap saat Anda mencoba memerangi perasaan itu, anytime you try to control the feeling, setiap saat Anda mencoba mengontrol perasaan itu, anytime you try to change the feeling, setiap saat Anda mencoba mengubah perasaan itu, that is the cause of suffering. itu adalah awal dari penderitaan. You need to lovingly accept that feeling and allow it to be there by itself. Anda harus membiarkan
dan menerima perasaan itu seperti apa adanya dan membiarkan perasaan itu ada di sana. Now relax the tension and tightness around it. Kemudian melepaskan ketegangan dan keketatan di dalamnya. Smile. Tersenyum. And gently come back to the feeling of loving kindness and making a wish for your friend. Dan kemudian kembali kepada membuat doa pengharapan kepada teman spiritual Anda. The nature of these kinds of sensation is they don't go away right away. Hal yang alami dari sensasi ini adalah perasaan ini tidak akan pergi begitu saja secepatnya. So your mind is going to go back to that sensation. Sehingga pikiran Anda akan kembali ke dalam sensasi itu. Again, let go of any thoughts about it. Kemudian Anda lepaskan pikiran apapun. And relax. Dan rilekskan. Allow that feeling to be there without trying to make it different. Membiarkan perasaan itu ada di sana tanpa mencoba membuat sesuatu yang berbeda. Let go of that tight mental hold around the feeling. Lepaskan semua ketegangan di dalam mental Anda yang mencoba membuat perasaan itu mengetap. Now relax. Kemudian rilekskan. Smile. Tersenyum. Come back to your object of meditation. Kembali kepada objek meditasi Anda, yaitu teman spiritual Anda. It doesn't matter how many times your mind goes back to that sensation. Tidak menjadi masalah berapa kali pikiran Anda keluar dari sensasi itu. Every time you treat it in the same way. Setiap saat Anda lakukan hal yang sama. You always need to come back to your object of meditation. Anda selalu harus kembali ke dalam objek meditasi Anda. And smile. Dan tersenyum. Remember, this is a smiling meditation. Ingatlah bahwa ini adalah meditasi tersenyum. Now gently let go of your meditation. Dengan lembut melepaskan meditasi Anda. Open up your eyes whenever you're ready. Buka matanya setelah Anda siap. The more you practice smiling while you're sitting, Semakin banyak Anda mempraktekkan tersenyum pada saat Anda duduk bermeditasi, the easier it becomes to smile in your everyday life. itu akan menjadi mudah untuk Anda tersenyum dalam kehidupan Anda sehari-hari. Having a happy, uplifted mind will be of great benefit to you for a long time. Mempunyai pikiran yang terangkat dan ringan ini mempunyai keuntungan yang panjang dalam kehidupan Anda. Okay. Dan sekarang setelah selesai, seperti biasa Bhante akan membagikan jasa dan kita beranjali. May suffering ones be suffering free, and the fear-struck fearless be. May the grieving shed all grief, and may all beings find relief. May all beings share this merit that we've thus acquired for the acquisition of all kinds of happiness. May beings inhabiting space and earth, devas and nagas of mighty power share this merit of ours. May they long protect the Buddha's dispensation. Salam.